Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika N Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas updatean dari P3K, karena yang kita tahu di video aku sebelumnya ini pembahasan P3K ini cukup menarik gitu, karena untuk di tahun 2022 ini pemerintah akan fokus pada P3K. Nah, itu sebabnya di video kali ini aku mau ngebahas lengkap nih, apa sih itu sebenarnya P3K gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, supaya udah ngeliat video ini jadi ngerti, oh P3K itu kayak gini gitu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di story, apakah itu seputar CPNS, P3K, dan lainnya. Jadi, jangan lupa di follow ya. Oke, kita ke slide yang pertama. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang definisinya dulu ya. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang disingkat P3K, jadi ini adalah kepanjangan dari P3K, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, itu adalah definisi dari P3K. Kemudian definisi dari jabatan fungsional yang biasanya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, ini kaitannya kenapa aku kasih untuk definisi JF ini atau jabatan fungsional, karena untuk kita yang perawat atau kita tenaga kesehatan itu salah satunya masuk ke dalam P3K JF ini. Jadi P3K non-guru masuk ke dalam jabatan fungsional. Kemudian kita lanjut ke pejabat pembina kepegawaian yang disingkat PPK. Adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian P3K dan pembinaan manajemen P3K di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, nah di sini yang mau aku garis bawahi ini ya teman-teman. Nah, ini dia pemindahan. Nah, di beberapa sumber yang udah aku baca bahwa salah satu perbedaan PNS dengan P3K itu ya karena statusnya gitu. Nah, kalau PNS itu statusnya adalah pegawai tetap. Sedangkan untuk P3K itu adalah pegawai kontrak gitu. Karena kita ada ikatan perjanjian kerja ya. Nah, untuk masalah pemindahan ini maknanya dua ya kali. Jadi apakah pemindahan karena PPK yang memindahkan kita, atau apakah bisa kita yang minta pindah gitu? Karena di beberapa sumber aku lihatnya bahwa kalau untuk PNS itu bisa kita ngurus pindah, tapi untuk P3K ini kita nggak bisa ngurus pindah karena status kita yang pegawai kontrak. Jadi nggak bisa kayak misalnya buka formasi di kota A, kemudian kita mau pindah ke kota B gitu, kayaknya belum bisa. Tapi itu pun akan aku update lagi informasi yang udah aku dapat ya. Oke, kita lanjut aja ke slide yang berikutnya. Nah, di sini aku akan bahas tentang ketentuan dan persyaratan. Nah, yang pertama syaratnya itu adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Katanya kayak gini, jadi kalau untuk P3K itu kan nggak ada batasan umur ya, bukan kayak CPNS. Nah, itu lagi sih perbedaannya. Kalau PNS itu kan batasnya 35 tahun. Nah, kalau untuk P3K itu boleh sampai paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Misal batas usia pada satu jabatan fungsional adalah 59 tahun, maka sampai umur 58 itu batas dia bisa daftar P3K. Tapi kan nggak mungkin gitu, berkali-kali, berpuluhan kali tes P3K nggak juga lulus gitu, kayaknya tuh nggak mungkin banget gitu. Tapi itu pun adalah menjadi salah satu syaratnya, usia paling rendah 20 tahun dan yang paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatannya. Kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi nggak boleh yang pernah masuk penjara ya, syarat untuk masuk ke P3. Kurang lebih hampir sama kayak PNS ya, untuk CPNS maksudnya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta gitu. Jadi nggak pernah ada masalah dengan pekerjaan sebelumnya gitu. Kemudian syarat yang keempat itu adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
atau terlibat politik praktis. Nah, untuk yang hobi politik itu kayaknya disingkirkan dulu kalau memang kalian mau daftar P3K. Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada dibuka formasi atau lowongan P3K untuk S1 perawat nurse misalnya kayak gitu, ya harus ijazahnya adalah escape nurse gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian syarat yang keenam adalah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Nah, ini untuk sebagai catatan ya teman-teman pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan. Nah, ini tenaga kesehatan untuk kita ya. Yang mensyaratkan surat tanda registrasi, wajib melampirkan surat tanda registrasi dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar. Jadi kalau misalnya yang diminta adalah STR ya, teman-teman wajib uploadnya nanti di akun SSCASN ya, STR bukan internship ya. Kemudian syarat berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Dan syarat yang terakhir, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Tadi ketentuan dan persyaratannya udah aku bahas. Kemudian kita lanjut nih untuk ke tahapan P3K-nya. Nah, tahapan P3K yang pertama ini adalah perencanaan ya. Jadi untuk mengadakan jadwalnya, kemudian sarana dan prasarananya untuk nanti melaksanakan tes P3K itu kayak gimana. Kemudian yang kedua adalah pengumuman lowongan P3K. Instansi pemerintah menyampaikan tautan lowongan di SSCASN. Nah, ini akan disebar infonya sama kayak pengumuman formasi CPNS. Diisi paling sedikit infonya tentang nama jabatannya, kemudian jumlah lowongan jabatan, ini dia. Kemudian unit kerja penempatannya di mana. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Jadi tes P3K ini hampir mirip dengan tes CPNS. Kemudian kualifikasi pendidikannya atau sertifikat profesi, alamat dan tempat lamaran ditujukan, kemudian jadwal seleksinya kapan, syarat yang harus dipenuhi, kemudian media sosial yang dikelola masing-masing instansi pemerintah, dan masa hubungan perjanjian kerja. Nah, ini yang paling penting nanti karena kita statusnya adalah pegawai kontrak, maka akan ada masa hubungan perjanjian kerjanya itu dari tahun keberapa kayak gitu. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya suaraku agak kayak gini soalnya agak batuk. Jadi mohon maaf kalau agak mengganggu. Kemudian kita langsung ke tahapan yang ketiga. Setelah udah diumumkan nih lowongan P3K, maka diadakanlah pelamaran gitu. Nah, pelamarannya itu adalah dari sistem daring ya, sama kayak PNS. Jadi kita daftar nih di website SSCASN, kemudian kita unggah dokumen secara elektronik sesuai yang dipersyaratkan ya. Kemudian tahapan yang keempat adalah seleksi. Nah, seleksinya itu terdiri dari 2 tahap. Sama seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Hanya perbedaannya ini di sini ya teman-teman, seleksi kompetensi. Untuk CPNS kita itu bisa tesnya minimal 2 kali. Jadi ada tes SKD dan ada tes SKB. Nah, kalau untuk P3K ini nggak cuma 1 kali doang, udah di situ merangkum semuanya di situ. Nah, untuk seleksi kompetensi itu yang pertama ada kompetensi manajerial, kemudian kompetensi teknis, kompetensi sosial, kultural, dan kompetensi wawancara. Nah, untuk materi atau kisi-kisi ini akan aku bahas di video selanjutnya ya. Karena nggak cukup kalau di video ini aku bahas semuanya. Jadi di next video aku akan membahas tentang kisi-kisi atau materi yang diujikan pada tes P3K berdasarkan kisi-kisi tahun lalu. Oke? Kemudian tahapan yang kelima adalah pengolahan hasil akhir. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan. Nah, ini sama mirip ceritanya dengan kalau misalnya kita udah ujian di CPNS, misalnya nilainya sama, apa sih yang pertama dicek? Kalau kita dulu TKP ya, kalau nggak salah, dilihat dulu TKP-nya, mana yang lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi, udah pasti dia yang menang, kayak gitu. Nah, ini ceritanya sama kayak gitu. Misalnya nilai akhir itu mirip, misalnya dia dapatnya adalah nilai 400. Nah, nilai 400, dicek nih yang pertama adalah nilai kompetensi yang tertinggi. Jadi misalnya di antara si A dan B dengan dapat nilai yang sama 400, dicek nih kalau paling tinggi yang kompetensi teknis maka dia yang menang gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi itu urutannya. Nah, setelah dicek nih untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi, ternyata nilainya masih sama juga. Nah, penentuan kelulusan akhirnya itu didasarkan pada nilai wawancara tertinggi. Jadi ini dia ya.
Jadi tahapannya adalah dari kompetensi teknis dulu, kemudian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kemudian kalau memang masih sama juga, yang terakhir adalah didasarkan pada nilai wawancara. Nah, misalnya keempat itu ternyata sama juga. Jadi kurang lebih yang junior ini harus ngalah sama yang senior gitu. Dikasih dulu lah sama kakak atau abang kita yang udah lebih tua. Oh enggak gitu maksudnya usianya udah lebih tertinggi gitu, udah kita serahkan dulu sama yang senior. Itu adalah pengolahan untuk hasil akhirnya kalau misal ternyata nilainya adalah sama. Oke, kita lanjut. Tahapan yang keenam itu adalah pengangkatan menjadi P3K. Nah, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K. Nah, penerbitan nomor induk P3K diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Sebagai catatan, dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan NIP atau nomor induk, mendapat persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi. Tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya. Jadi ya untuk apa juga ya teman-teman, kita udah berusaha capek-capek dari awal, ikut seleksi administrasi, ikut seleksi kompetensi, udah lulus, udah dapat nomor induk P3K, terus mengundurkan diri, itu kayak suatu kegiatan yang sia-sia menurut aku, karena udah jelas lulus tapi malah mengundurkan diri, maka akan diberi sanksi, nggak boleh melamar untuk periode berikutnya. Nah, untuk masa hubungan perjanjian kerja, nah yang penting ya, dengan ketentuan paling singkat, jadi paling cepatnya itu adalah 1 tahun, dan paling lamanya itu adalah 5 tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah. Itu ya teman-teman, jadi paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Tapi kalau misalnya kinerjanya bagus, itu akan diupdate terus dan diperpanjang terus. Oke, kita lanjut ke golongan untuk P3K ya. Ini adalah golongan gaji P3K ya. Tapi di sini aku nggak buat untuk nominalnya, karena belum dapat info atau sumber yang valid. Nanti kalau misalnya aku udah dapat, aku akan share ya ke teman-teman. Oke, untuk jabatan fungsional pemula, nah ini golongannya adalah golongan 5. Kemudian untuk yang terampil, ini D3 ya teman-teman. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, untuk yang D3 ini golongannya golongan 7. Kemudian untuk yang mahir itu golongan 9. Untuk penyelia golongan 11. Wah, tinggi banget golongannya ya, sampai 11. Kemudian untuk ahli pertama, ini untuk S1 ya. Ini golongannya 9. Kemudian untuk yang ahli muda ini golongannya 11, untuk ahli madiyah golongan 13, kemudian untuk ahli utama golongan 16. Waduh, sampai 16 loh golongannya. Jadi kalau dibandingkan sama CPNS lebih tinggi P3K loh. PNS itu kayak golongan 2C, 3A, 3B gitu kan. Wah, kalau kita ini ya tinggi banget, sampai yang P3K ahli utama itu golongan 16 gitu. Tapi itu ya update-annya dari aku seputar P3K. Semoga ini bisa jadi pengetahuan yang baru untuk teman-teman, apalagi yang belum tahu apa sih P3K, aku masih bingung nih gitu. Nah, ini aku kasih bocorannya sedikit demi sedikit dari sumber yang valid ya. Karena ini aku ambil dari sumber yang valid ya, dari Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Oke, next video aku akan ngebahas tentang materi kisi-kisi passing grade-nya juga untuk P3K. Jadi stay tune terus di channel YouTube aku untuk dapat info tentang P3K. Oke, kayak gitu aja kayaknya video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.